warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita akan belajar mata kuliah pragmatik ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semua. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan suratul majlis. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya kita membaca surat Al-Baqarah ya, ayat berapa? 10 ayat ya. Wa'aladzina sa'ul hayatad dunya bil akhirah wa la yuwaffaqu anhumul adabu wa la hum yunsarun. Wa laqad ja'akum rasulun bima la tahwa anfusakum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. La'anahumullahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaqimuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi. La'natullahi 'alal kafirin. Bisa mastarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu bagyan ayyunazzilallahu min fadli. Faba'u bighadabin 'ala ghadab. Walil kafirina 'adzabun muhin. Min qablu in kuntum mu'minin. Shallallahul azim. Oke ya, diresapi maknanya, diaplikasikan di dalam kehidupan. Semoga kita semua, kalian semua bisa mendapatkan ridho Allah SWT, bisa menjadi orang jadi kebanggaan orang tua dan agama serta negara kita ya. Amin. Amin. Selanjutnya Ibu mau memanggil daftar hadir kalian. Siapa yang tidak masuk? Sambil tunjuk tangannya ya. Rina. Oke, Siti Maisarah. Nita Juliana. Dia Pramesti. Muhammad Safa. Ulul. Julita. Pinky. Reni. Deska. Cynthia. Sri. Asri. Saya Bu. Bulan. Kolis. Izin ya. Putri Anjani. Husnun. Siti Maimunah. Aprilia. Alung. Uswatun. Bahtiar. Bagus. Raudatul.
Ari Anggoro, Siva, Adelia, Noveni, Rohman nggak ada ya. Inanta Lubis, Hadir. Reza, Hadir. Sylvia, Putri, Maisa, Septiana, Fajar, Hadir. Erika, Ajinda, Ilham, Hadir. Indra, Hadir. Jinda, Dimas, Emma, ini ya, ada Fauzan, terus Rohman, sama Polis tadi. Oke, baik. Kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Ibu akan menjelaskan materi kita hari ini itu tentang tindak tutur di dalam pragmatik. Sebelum Ibu tampilkan, ada yang tahu tindak tutur? Tindak tutur itu apa sih? Ibu bicara kayak gini namanya tindak tutur enggak? Ya, apa itu tindak tutur? Ada yang cerewet bertindak tuturnya di sini? Ya. Ada yang tidak punya tindak tutur di sini? Ada. Ada yang diem-dieman di sini? Ada? Ada ya? Siapa yang diem-dieman di sini? Reza. Reza diem-dieman. Ya, Bu. Oke. Baik, kita lanjut di pemateri tentang tindak tutur. Ibu siapkan dulu PPT-nya. Kita langsung masuk. Itu tulisannya apa sih? Tindak tutur. Tadi malam sudah belajar di rumah? Ada yang bisa menjelaskan macam-macam tindak tutur di dalam pragmatik? Coba sih angkat tangan. Ada berapa itu tindak tutur? 3. Apa saja? Oke, baik. Berarti tadi malam belajar ya? Ya. Tindak tutur itu apa? Tadi kan belum dijelaskan ya. Tindak tutur itu apa? Tindak tutur itu apa sih? Ucapan. Oke, bisa bilang ucapan. Ada yang lain? Tindak tutur apa sih, Benafri? Perilaku. Hah? Perilaku. Perilaku berbicara. Perilaku berbicara. Oke. Ada yang lain? Bagus. Perkataan yang untuk mempengaruhi. Suatu perkataan dapat mengaruhi seseorang. Oke. Ada yang lain? Berarti ya tindak tutur itu apa ya? Ya. Hebat. Kasih paham. Berarti kan sering ngobrol ya kan ya? Itu tindak tutur enggak? Interaksi. Sama tindak tutur sama enggak? Ya. Beda. Bedanya apa? Sama Bu. Sama. Oke, jadi pengertiannya apa? Tindak tutur itu apa ya? Reza, tindak tutur itu apa? Perkataan. Perkataan. Ilham, tindak tutur itu apa? Apa Han? Tindak tutur itu apa Han? Atau menginformasikan. Apa Han? Apa dong Han? Menginformasikan. Menginformasikan. Oke. Satu lagi. Marcelo. Marcelo mana? Itu apa? Tindak tutur apa? Tindak tutur cara seseorang untuk berbicara. Cara seseorang untuk Cara membuka
Itu tidak tutur ya. Tidak tutur sama bahasa sama enggak? Tidak. Oke. Oh, kalian sudah belajar bahasa kan? Bahasa itu apa sih? Bunyi. Simbol atau lambang bunyi? Oke. Ada yang lain? Bahasa itu apa? Hewan punya bahasa enggak? Punya. Semut punya bahasa kan? Kita punya bahasa? Terus bedanya apa? Kita bisa ngomong sama semut lewat kan? Nah, kenapa? Karena bahasanya beda. Oke, perbedaannya di mana? Tidak tutur. Ada lagi? Ada sistem yang disepakati. Sama-sama kita orang ini ya. Kita berbicara dengan orang Belanda itu juga nggak bisa, ya kan? Karena kita nggak menguasai bahasa mereka. Karena sistemnya berbeda. Sama-sama orang Indonesia, tapi ibu diajak ngomong sama orang Lampung itu nggak bisa. Karena ibu nggak tahu sistem bahasa Lampung. Nah, sama-sama orang Indonesia, orang Sunda ngomong bahasa Lampung, dia bisa. Kenapa? Mungkin salah satu dari orang tuanya orang Lampung, seperti itu. Jadi dia tahu sistem. Yang penting itu sistem. Sistemnya itu sama-sama disepakati, sama-sama tahu. Itu namanya bahasa. Ada lampu sirena itu bahasa apa enggak? Bahasa apa sih maksudnya? Ada darurat ya, jadi harus minggir gitu kan? Terus ada lagi sebuah bunga mawar yang dibawa ibu sendiri nih, dibawa nih, berdiri, ibu bawa nih, apa? Ada maksudnya nggak? Ada. Apa maksudnya? Kalau ibu membawa bunga mawar ke kelas semester 3 ini dan ibu pegang sendiri, itu punya makna nggak? Punya apa maknanya? Kasih sayang. Bahagia. Oke, ada lagi? Kasih sayang. Kasih sayang sama siapa? Kan ibu bawa sendiri, bawa sendiri. Terus ibu bawa bunga itu untuk ibu berikan ke Deska. Apa maksudnya? Oke. Apa namanya? Bisa sayang, bisa apa namanya? Sebagai reward, ya kan ya. Terus ibu bawa bunga mawar itu kepada Bagus. Beda nggak? Bedanya apa? Ibu ini ya yang bawa. Maknanya sama nggak? Beda. Bedanya apa? Ungkapan cinta. Ibu cinta sama Bagus itu. Tergantung siapa yang bawa. Ketika yang bawa itu semisal Bagus membawa bunga mawar dan dikasih ke April, ada salah satu ya makna, mungkin cinta atau mungkin sahabat. Beda lagi ketika Bagus membawa bunga mawar kepada Indra. Apa maksudnya? Ya kan persahabatan, boleh kan? Ya, boleh kan? Bukan ya kan? Sekarang udah bukan dong. Kita lanjut ke tindak tutur. Tindak tutur pertama tadi sudah kalian jelaskan. Ini adalah pengertian tindak tutur menurut Hermey. Tindak tutur merupakan bagian dari peristiwa tutur dan peristiwa tutur merupakan bagian dari situasi tersebut. Jadi tindak tutur itu tergantung situasinya. Situasinya seperti apa? Ada yang pemberitahuan, itu pemberitahuan itu bagaimana? Ada yang bertanya itu bagaimana? Ada yang menyuruh atau direktif itu bagaimana? Itu namanya adalah tindak tutur. Oke. Ibu ngasih contoh seperti ini. Bagus, keluar. Apa maksudnya? Keluar ya. Bagus suruh keluar. Kenapa kok ibu bisa menyuruh Bagus
bagus keluar dengan nada seperti itu? Oke. Kenapa kok ibu bisa marah? Ya. Mungkin bagus melakukan kesalahan. Bagus. Itu adalah sebuah tindak tutur. Tapi berbeda lagi. Hari ini ada mata kuliah pragmatik di semester 3 pukul 9.00. Itu sebuah tindak tutur apa? Diskusi atau memberi informasi. Oke, memberi informasi. Baik. Oke. Hari ini siapa yang datang terlambat? Bastian. Bastian. Bastian tadi nggak datang terlambat. Itu adalah sebuah tindak tutur ya. Itu tindak tutur apa itu? Berlokusi atau pertanyaan. Bagus ya. Nanti kalian sudah belajar ya. Mantap ini. Setiap peristiwa tutur itu terbatas pada kegiatan atau aspek-aspek kegiatan secara langsung diatur oleh kaidah atau norma bagi penutur. Jadi norma atau sistem itu sangat berlaku. Ketika kita tidak tahu sistem atau normanya, itu tidak bisa dianggap tindak tutur atau bahasa. Oke, selanjutnya. Pertama adalah lokusi. Lokusi. Apa itu sih lokusi? Apa? Yang menyatakan sesuatu itu namanya lokusi. Ada dinamakan Austin membagi 3 subjenis dalam tindak tutur lokusi: fonik, fatik, dan retik. Ada yang bisa menjelaskan? Fonik. Kalian sudah belajar fonetik? Fonologi? Fonologi itu apa? Bunyi bahasa itu fonetik atau fon ya. Jadi bunyi itu berbeda. Bunyinya pakai e sama pakai e. Ada yang bisa memberikan contoh? Sudah belajar fonologi ya? Ada yang bisa memberikan contoh? E sama o. Ya. Ada yang bilang e, ada yang bilang e. Terus ada yang angka 3 itu kan bunyinya berbeda ya. Ada yang mau memberikan contoh? Sama-sama bunyi e tapi bilangnya e sama e. Apa? Bebek sama bebek ya. Bebek sama bebek berbeda ya. Oke, bebek artinya apa? Hewan. Bebek rujak bebek. Baik, berbeda ya. Tapi tulisannya sama. Bebek, bebek. Tapi ketika kita tulis fonologi itu berbeda. Bebek itu pakai yang pakai huruf O. Yang pakai e biasa itu bebek. Oke, baik. Ada fatik, ada retik. Ada yang tahu fatik itu apa? Fatik. Tadi dari fonik atau fonetik kita ada bunyi, ada fatik, ada retik. Ada apa? Fatik apa? Oke, nanti kita diskusikan 2 itu, oke? Oke. Selanjutnya, ilokusi. Sudah paham ya tadi yang lokusi, sekarang ilokusi. Ilokusi itu adalah sebuah tuturan yang tidak hanya berfungsi untuk mengatakan atau menginformasikan sesuatu, tetapi dapat juga digunakan untuk melakukan sesuatu. Itu namanya ilokusi. Tindak tutur ilokusi ini berkaitan dengan nilai yang ada dalam proposisinya. Contoh, bisa dibaca enggak? Bisa dibaca enggak contohnya enggak? Saya tidak dapat datang. Maksudnya? Kalimat ini oleh seseorang kepada temannya yang baru melaksanakan resepsi pernikahan anaknya. Tidak hanya berfungsi untuk menyatakan sesuatu, tetapi juga melakukan sesuatu, yakni meminta maaf karena tidak datang. Dia, saya panas.
panas. Terus ada yang bawa minum, ada yang bawa kipas. Nah, walaupun saya bilang saya panas dan haus, saya panas dan mau pengen kipasan, itu nggak usah. Tapi sudah tahu, itu namanya pragmatik. Nah, itu di sini saya tidak dapat datang karena ada pernikahan saudara saya. Artinya di sana kami minta maaf, mungkin besok datang ya. Saya tidak bisa datang karena ada acara di keluarga saya. Itu artinya sudah mengungkapkan minta maaf, tapi tidak ada di kata minta maaf tersebut. Jadi yang sudah ibu jelaskan seperti itu namanya pragmatik. Nanti kalian akan lebih tahu semua itu di pertemuan-pertemuan selanjutnya di mata kuliah pragmatik. Oke. Itu adalah ilokusi. Berbeda dengan lokusi tadi ya. Pembagian tidak tutur berdasarkan maksud penutur ketika berbicara yang dinamakan ilokusi. Share membagi dalam 5 jenis. 5 jenis dalam ilokusi ada representatif. Representatif yaitu tindak tutur yang berfungsi untuk menetapkan atau menjelaskan sesuatu apa adanya. Tindak tutur ini seperti menyatakan, melaporkan, memberitahukan, menjelaskan, mempertahankan, menolak, dan lain sebagainya. Itu masuk di ilokusi. Misal, guru pokok bahasan kita hari ini mengenai analisis wacana. Itu masuk kemana? Contoh apa itu? Menyatakan ya? Menyatakan atau melaporkan atau memberitahu, ya kan ya? Tuturan guru di atas merupakan salah satu contoh tindak tutur representatif yang termasuk dalam tindak memberitahukan. Itu namanya representatif. Selanjutnya, tindak tutur komisif. Apa itu tindak tutur komisif? Oke, berjanji. Saya berjanji akan datang besok. Tuturan di atas merupakan salah satu contoh tindak komisif yang termasuk dalam menjanjikan. Oke. Ada kata seperti, ada berjanji, bernada, bersumpah, ancaman. Awas ya, besok kalau kamu beritahu, ya, itu masuk ke ancaman ya, itu masuk ke komisif. Jadi ada beberapa itu, kalian harus hafal itu. Nanti bisa menyatakan, oh ternyata kamu nggak bisa ngomong komisif ya. Oh kamu nggak bisa ngomong representatif ya. Oke, baik. Selanjutnya, tindak tutur direktif. Tindak tutur ini berfungsi untuk mendorong pendengar melakukan sesuatu, menyuruh, merintah, atau meminta. Oke. Menyuruh bagaimana gitu kan? Tolong ambilkan gelas. Itu masuk ke direktif. Jadi itu menyuruh atau meminta tolong ya. Oke. Coba ulangi jawabannya. Itu perintah. Siapa yang bikin dari ini? Itu dia perintah karena itu kotor sebenarnya. Tapi dia menyatakan sebuah pertanyaan. Siapa yang piket hari ini? Nah itu harus tahu. Namanya itu tindak tutur. Kita harus tahu situasi yang orang itu gunakan di dalam tindak tuturnya. Oke, baik. Terus selanjutnya. Oke, selanjutnya itu direktif. Selanjutnya ekspresif. Ekspresif itu mengekspresikan perasaan dan sikap, menyampaikan ucapan selamat, memuji. Nih hari ini Deska cantik ya, bisa kan? Oh hari ini Indra apa ya? Manis. Bagus ya ngomong ya Indra apa? Pakai sesuai gua. Hari ini Indra luar biasa gitu ya. Itu kita kata memuji karena dia ngambilin infokus untuk mata kuliah ini. Bagus sekali nilai rapormu. Maksudnya ke
bahwa itu sedih, bahwa itu apa namanya kecewa gitu kan, itu semua tuh masuk ke ekspresi. Saya lagi patah hati begitu kan, bisa nggak? Saya lagi patah hati nih gitu. Enggak ya, kalau lagi patah hati pasti dia nangis ya. Nah itu masuknya ke ekspresif kita tuh bisa dibaca orang loh gitu kan. Kita tuh hari ini lagi bahagia, apa lagi sedih, apa lagi kecewa. Oke, selanjutnya deklaratif. Deklaratif itu adalah berfungsi untuk memantapkan sesuatu yang dinyatakan, antara lain setuju, tidak setuju, benar-benar salah dan sebagainya. Contohnya, ya pendapatmu sangat bagus, itu masuk ke deklaratif atau persetujuan. Setuju ya? Oke. Dia menyatakan dia sudah presentasi di depan gitu kan, dan temennya bilang bagus loh tadi kamu presentasi ini, itu masuk ke deklaratif. Oke, selanjutnya tidak tutur perlokusi. Tidak tutur perlokusi ini dilakukan dengan mengucapkan sesuatu, membuat orang lain percaya akan sesuatu dengan mendesak orang lain untuk berbuat sesuatu. Misal, tempat itu jauh, jadi kalian jangan ke sana. Walaupun itu pindah, tapi jalannya itu berkelok-kelok, jauh dan sebagainya. Itu masuk ke perlokusi. Dia menyatakan bahwa jangan ke sana, jauh, jalannya jelek. Nah, seperti itu. Itu namanya perlokusi. Nanti kita ngambil contoh yang lain, oke? Terima kasih. Oke, hari ini presentasinya tentang tidak tutur. Selanjutnya kalian bisa bergerombol kelompok masing-masing yang sudah ditentukan. Silakan. Oke, silakan diskusikan ya. Yang tidak paham nanti bertanya di jalan sampai bertanya. Waktunya 5 menit. Waktunya senang membantumu. Kan Muhammadiyah Pencari terdapat banyak sekali fakultas yaitu fakultas kedua dan pendidikan, fakultas kesehatan, fakultas manajemen dan fakultas syariah. Kelompok pertama mau maju, tidak tutur apa ini? Inovasi. April masih bukan yang apa satu. Oke, silakan maju sampai diwakili. Oke, silakan maju. Disimak baik-baik, nanti ada pertanyaan silakan bertanya. Kita inovasi. Yang keras. Jadi di sini saya kelompok 1 akan mencontohkan tentang contoh inovasi. Contohnya dari saya sama Ulul. Jadi saya sama Ulul ngomong gini, Ulul, baju kamu hari ini bagus banget loh. Wah, makasih. Kamu dari mana? Aku besok belajar ke sini ya. Itu adalah contoh inovasi ekspresif.
Dari ekspresifnya Ulul kelihatan enggak? Kelihatan bahwa dia menyatakan apa? Senang. Oke, senang telah dipuji, begitu ya? Beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan video. Selanjutnya kelompok 2, silakan yang mewakili. Baiklah, di sini saya dan Bagus dari kelompok 2 ingin memberikan contoh dari perlokusi. Jadi contohnya yaitu apakah kamu bisa membantu saya? Jadi kalimat ini merujuk pada suatu permintaan bantuan. Dan saya akan memberikan contoh. Maafkan saya tidak bermaksud menyakiti perasaanmu. Kalimat ini dapat memiliki perlokusi berupa permintaan maaf dan harapan agar penerima pesan merasa lebih baik. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, silakan maju. Baik, di sini saya dan Deska dari kelompok 3 akan memberikan contoh dari lokusi. Contohnya, Deska, bisakah kamu membantuku memberi informasi tentang fakultas apa saja yang ada di Universitas Muhammadiyah Prinsewu? Tentu saya bisa membantumu. Di Universitas Muhammadiyah Prinsewu ini terdapat banyak sekali fakultas, yaitu Fakultas Kesehatan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Manajemen, dan Fakultas Syariah. Terima kasih atas informasinya, saya sangat mengapresiasimu. Kamu bisa mengandalkan saya untuk membantu, senang bisa membantu. Jadi kalimat yang barusan kita contohkan itu termasuk kalimat lokusi karena memberikan informasi dari penutur kepada pendengar. Oke, baik, terima kasih. Nanti kita sesi pertanyaan. Tadi yang sudah ditunjuk, silakan sesi pertanyaan. Silakan yang mau bertanya, boleh bertanya kepada ibu, boleh bertanya kepada lawan dari kelompok masing-masing. Oke, silakan yang bertanya 3 penanya saja dari mewakili tiap-tiap kelompok. Kelompok 1. Oke, Nita. Saya perwakilan dari kelompok 1 izin bertanya. Apakah hubungan antara lokasi dan berlokasi dalam satu tindak tutur? Apabila satu di antara ketiga konteks tersebut tidak ada, apakah masih dikategorikan sebagai tindak tutur? Oke, apa hubungannya? Sama-sama berhubungan antara lokusi, perlokusi, dan ilokusi itu sama-sama berhubungan. Hanya saja yang membedakan itu antara tandanya. Itu menyatakan, itu memuji, itu memberi maaf, itu berjanji, itu bernadar. Nah, itu yang membedakan. Semua itu berhubungan tergantung konteks yang mewakili dalam situasi tersebut. Jadi itu namanya adalah tindak tutur dari ketiga tersebut. Jadi sama-sama mempunyai hubungan yang sangat erat. Hanya saja situasinya yang membedakan. Itu kita sudah paham nih? Sudah paham. Selanjutnya yang mau bertanya dari kelompok 2. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizman Hanifah. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok pertama. Apa perbedaan mendasar antara tindak lokusi dan ilokusi? Perbedaan mendasar antara lokusi dan ilokusi. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 1. Jadi, apa perbedaan mendasar
antara tindak tutur lokusi dan ilokusi? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa perbedaan mendasar dari tindak tutur, lokusi, dan ilokusi? Lokusi merujuk pada aspek linguistik atau kata-kata yang digunakan dalam suatu tuturan. Ini mencakup kata-kata yang dipilih, tata bahasa, dan struktur kalimat. Lokusi menjelaskan apa yang secara harfiah diucapkan oleh pembicara, misalnya dalam kalimat, "Saya ingin segelas air." Lokusi adalah pernyataan bahwa seseorang ingin segelas air. Ilokusi berkaitan dengan maksud atau tujuan komunikatif dari tuturan tersebut. Ini mencakup tindakan yang ingin dicapai oleh pembicara melalui tuturannya. Misalnya, dalam kalimat yang sama, ilokusi mungkin adalah permintaan untuk mendapatkan segelas air. Terima kasih. Yang mewakili, mau bertanya silakan. Mau bertanya sama siapa, Kak? Kelompok 2, Bu. Oke, silakan. Bagaimana tindak tutur dapat mencerminkan status sosial dan identitas individu? Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 yang menjawab soal dari kelompok 1, yaitu pertanyaan. Gak apa-apa. Jadi soalnya bagaimana tindak tutur dapat mencerminkan status sosial dan identitas individu, yaitu tindak tutur dalam komunikasi dapat mencerminkan status sosial dan identitas individu dalam beberapa cara, yaitu yang pertama pilihan bahasa dan aksen, dan kedua gaya bicara, ketiga isi pembicaraan, keempat penggunaan gelar atau titel, kemudian yang kelima bahasa tubuh dan ekspresi wajah, dan yang terakhir yaitu cara memperlakukan orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab dari pertanyaan kelompok 3. Terima kasih. Jadi mana jawabannya? Cukup, oke. Baik, untuk diskusi hari ini cukup. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Baik, terima kasih. Itu adalah paparan untuk mata kuliah kita pada hari ini. Pertemuan pada hari ini sudah dapat direfleksikan ya? Sudah paham? Sebelum ditutup, tadi kalian sudah menjelaskan dari contoh masing-masing. Sekarang itu tahu sih refleksinya dari ketiga tindak tutur itu apa yang kalian dapatkan dari mata kuliah ketiga tadi, apa yang kalian dapatkan? Bisa mengatur intonasi saat berbicara kepada seseorang. Oke, bisa mengatur intonasi terhadap berbicara kepada orang lain. Terus tergantung pada situasinya, begitu ya. Walaupun tidak dijelaskan secara gamblang, tapi kita tahu bahwa dia itu mau apa sih? Oh, dia mau minta minum. Oh, dia mau minta kipas. Oh, dia itu mau minta maaf. Oh, dia itu udah kecapean. Gitu ya. Itu dari tindak tutur yang kita pelajari pada hari ini. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini, Ibu Tutur. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Mari kita membaca doa penutup untuk pertemuan hari ini. Yuk, kita sama-sama membaca.